صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Pemirsa, hari ini tanggal 14 Juni 2021 kita akan memperdengarkan pemaparan dari Ibu Vika Kartika Widyastuti SSI MSI. Beliau adalah Kepala Laboratorium Kimia Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kartika Widyastuti. Saya adalah dosen Prodi Teknik Kimia Universitas Tribuana Tunggadewi. Nah, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya yang dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Tribuana Tunggadewi di sini, saya akan sedikit menyampaikan atau sharing ya terkait propolis ya sebagai anugerah Allah dari sarang lebah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui ya terkait propolis ini. Dan ternyata propolis ini memang sudah sejak ribuan tahun lalu ya digunakan untuk mengobati luka, kemudian infeksi, untuk kemudian proses pemulihan saat sakit dan juga menambah imunitas tubuh. Nah, terlebih lagi kan pada saat pandemi ya seperti ini ya COVID-19, yang propolis ini menjadi salah satu produk herbal yang banyak dicari dan juga digunakan oleh masyarakat, di mana ya tadi ya salah satu kegunaannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Harapannya dengan menggunakan propolis, mengkonsumsi propolis ini bisa ya tadi ya meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terpapar virus corona. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait apa itu propolis ya, kemudian apa saja sih kandungan zat yang ada di dalamnya, dan juga apa manfaat atau kegunaan dari propolis ini dalam bidang kesehatan.
Jadi propolis di sini dia adalah salah satu sumber zat gizi alami dan juga nutraceutikal yang dia berasal dari substrat resin yang dikumpulkan lebah dari sari tunas daun dan juga kulit batang tanaman yang kemudian dicampur dengan enzim dan lilin dari sarang lebah. Nah, propolis ini sudah digunakan ya sejak 300 sebelum Masehi ya sebagai obat untuk menyembuhkan kulit yang luka karena mempunyai kandungan ini ya, atau dia bisa memberikan efek anti-inflamasi atau anti radang. Itu untuk mengurangi peradangan. Ya, jadi propolis ini dia ini adalah getah ya dari sarang lebah, jadi bukan madunya gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa propolis di sini dia terutama memang berasal dari getah pohon ya atau resin tadi yang dia dikumpulkan oleh lebah. Kemudian propolis ini digunakan lebah untuk membungkus sarangnya. Dan kalau ditinjau dari kandungannya sendiri bahwa propolis ini 50% dia kandungannya adalah resin atau getah tadi ya, getah alam. Kemudian ada 30% lilin, 10% minyak esensial, 5% polen dan 5% senyawa organik. Nah, senyawa organik yang dimaksud di sini adalah dia golongan flavonoid. Ya, dia adalah salah satu golongan tadi ya, senyawa organik. Nah, semakin gelap warna propolis di sini, maka semakin banyak senyawa flavonoid di dalamnya. Nah, jadi kemudian propolis ada berwarna merah, hijau dan juga propolis coklat. Nah, propolis di sini mempunyai kandungan gizi mikro yang bernilai tinggi ya, yaitu vitamin seperti A, B, dan C, kemudian mineral seperti kalsium, magnesium, kemudian natrium, besi, mangan, tembaga, dan juga seng. Dan juga ada kandungan enzim suksinat dehidrogenase menurut beberapa jurnal penelitian. Nah, kemudian kandungan aktif yang diketahui terkandung dalam propolis ini adalah polifenol, yaitu golongan flavonoid tadi, ya, dan juga beberapa asam amino. Nah, di sini flavonoid ini adalah zat yang diketahui banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan mempunyai efek ini ya, antioksidan dalam melumpuhkan radikal bebas atau biasanya itu adalah sebagai anti kanker gitu ya. Nah, propolis di sini juga diketahui mempunyai kandungan flavonoid yang tinggi tadi dan kandungan antioksidannya juga yang baik tadi ya, sehingga memang syarat akan gizi, sehingga nanti penggunaannya pun juga banyak ya di bidang kesehatan. Nah, kalau kita meninjau dalam Al-Quran ya, pasti kita juga sudah tidak asing ya bahwa lebah atau madu itu juga sering disebutkan dalam ayat Al-Quran. Contohnya di surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan juga tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, kemudian kalau meninjau dari ini tafsir dari ayat ini, menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat ini adalah ilham, petunjuk dan juga bimbingan ya dari Allah kepada lebah, supaya lebah ini membuat sarangnya di bukit-bukit, juga di pohon-pohon serta di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, kemudian berkat adanya ilham dari Allah ini, lebah membangun rumah atau sarangnya dengan sangat rapi, struktur dan juga susunannya, sehingga tidak ada celah padanya. Kemudian Allah menganugerahkan insting pada lebah ini untuk makan dari sari buah-buahan dan menempuh jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Allah baginya, sehingga lebah ini dapat menempuh jalan udara yang luas, kemudian padang gurun yang membentang luas, lembah-lembah, gunung-gunung, menurut apa yang disukainya. Lalu masing-masing lebah ini dapat kembali ke sarangnya tanpa menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi langsung menuju sarangnya. Nah, di tempat ini sarangnya ini tadi kemudian dia meletakkan telur-telur dan juga madu yang dibuatnya tadi. Nah, lebah kemudian membangun lilin untuk sarangnya dengan kedua sayapnya, dan dari mulutnya ia memuntahkan madu. Sedangkan lebah betina kemudian mengeluarkan telur dari duburnya dan kemudian menetas dan terbang ke tempat kehidupannya. Nah, di sini di ayat tadi juga disebutkan bahwa di ayat 69 tadi, An-Nahl ayat 69 ya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi memang sudah bukan rahasia lagi ya, atau sudah diketahui secara umum secara luas bahwa ya madu ini memang banyak sekali manfaatnya, pun termasuk kemudian sekarang ya banyak kebetulan propolis tadi yang merupakan getah di sarang lebah tadi yang juga ternyata juga ada obat ya yang kemudian bisa menyembuhkan.
Nah, kemudian dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa propolis ini dia mempunyai efek, diantaranya adalah antimikroba seperti antivirus, anti jamur dan juga antibakteri, kemudian antiinflamasi tadi untuk mengurangi peradangan, juga anti tumor maupun anti kanker. Nah, di sini kenapa ya? Karena tadi ada kandungan senyawa flavonoid salah satu penyebabnya. Jadi ini merupakan senyawa antioksidan sehingga bisa berguna atau berfungsi sebagai antivirus dan juga anti kanker. Dan juga bahkan beberapa mengatakan anti diabetes, anti kolesterol dan lain sebagainya, sehingga memang sangat baik ya kemudian digunakan untuk menunjang kesehatan tadi. Ya, selain itu juga tadi antibakteri, antifungi ya. Kemudian di beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa aktivitas antibakteri propolis ini lebih tinggi daripada madu. Ya, selain itu juga kegunaan yang lain dari propolis ini adalah sebagai obat luka serbaguna, jadi bisa kemudian membantu mengobati gusi berdarah, untuk tukak lambung dan juga untuk luka bakar luar. Dan yang tidak kalah pentingnya yang tadi disebutkan di awal bahwa propolis ini bisa digunakan untuk menunjang atau menambah daya tahan tubuh sehingga lebih tahan terhadap infeksi dari penyakit atau bakteri penyebab penyakit. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait propolis ini. Semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى